Untuk itu, Sambung Matar, seluruh elemen etnis kaum Betawi tidak boleh membiarkan Ruhut Sitompul merasa benar dengan pernyataannya. Saya berharap semua tokoh dan ormas Betawi menuntut Ruhut Sitompul untuk meminta maaf kepada kaum Betawi dan mencabut pernyataannya. Jika tidak, kita harus tuntut sesuai aturan hukum yang berlaku. Tapi saya berharap siapapun dari kaum Betawi tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri, tutur Matar. Waduh, maaf, saya cuma mendoakan semoga menjadi jalan pulang terbaik. Ya Om, jalan pulang terbaik. Pengen cepat-cepat lihat endingnya gimana congor si Ruhut. Kalau cuma minta maaf sebenarnya si Ruhut tak akan kapok, sebaiknya supaya kapok terserah saja lah. Kalau Ruhut minta maaf mungkin gak diproses hukum. Tapi gue kesian Bang Edi Mulyadi itu pernah, ya kan masalah jin buang anak. Dia minta maaf, ngakuin. Akhirnya itu yang jadi delik hukumnya malah. Itu ngaku salah gitu. Gue disuruh minta maaf, enggak salah gue. Kalau gue salah, buktiin gue salah. Hukum gue, gitu. Jadi laki-laki dong. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini konten gue tentang Ruhut Sitompul. Ya ini emang kadang-kadang ini khair insyaallah. Cuitan Ruhut Sitompul dianggap hina budayawan Ridwan Saidi FKPB, sungguh keji. Nah ini, kalau ini buktinya ada. Gue ini ya, Babe Ridwan Saidi almarhum, mudah-mudahan beliau di tempat yang baik. Itu memang warga Betawi, yang protes Betawi. Nah gue dianggap menghina warga Solo, yang protes orang Banten, bingung gue. Tapi ini aja dulu baca deh. Cuitan Ruhut Sitompul di media sosial mengundang kontroversi publik. Pasalnya Ruhut mengomentari dengan nada miring terkait video budayawan Ridwan Saidi almarhum, mudah-mudahan beliau di tempat yang baik, yang mendukung Anies Baswedan di pemilu 2024. Dalam rekaman video itu, Ridwan Saidi berpidato di atas panggung.
Anies adalah orang yang jujur, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Ia bukan pendendam, ucap Ridwan Saidi dalam video tersebut. Jadi Anies adalah orang yang cocok untuk memimpin Indonesia. Yang lain minggir. Kita butuh Anies, bukan kamu. Oke, Allahu Akbar. Lanjut Ridwan pada video tersebut. Terkait dengan video itu, Ruhut Sitompul seperti yang dilansir Twitter, @Ruhut Sitompul melemparkan tweetan, "Selamat jalan sahabatku Bang RS, akhirnya bakal calon presiden. Gak benar pendukungnya satu persatu dipanggil yang maha kuasa. Tuhan, Gusti Mboten Sari, Merdeka," cuit Ruhut. Tentu saja, cuitan Ruhut tersebut menggemparkan warganet dan membuat geram mereka. Akibatnya, cuitan itu langsung dibanjiri komentar dari warganet. Menanggapi hal itu, Ketua Forum Kajian Budaya Betawi Matar Ibnu Kamal angkat suara. Menurut dia, Ruhut Sitompul menghina tokoh Betawi yang sangat dihormati seluruh anak bangsa. Nah, itu ada cuitannya tuh. Cuitannya ada. Kalau gue video gue, orang-orang yang minta-minta gue itu dari Banten, tapi bukan, gue dianggap menghina warga Solo, tapi yang banyak protes orang Banten. Bingung gue. Iya, sampai banyak videonya loh di Twitter juga. Dan gue udah ke Solo kok. Lanjut ke sini dulu deh. Matar menegaskan, Ridwan Saidi bukan sekedar tokoh Betawi, tapi tokoh nasional. Sebagai penghormatan atas kekuasaan Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan hambanya, pernyataan Ruhut Sitompul lancang masuk ranah agama, tegas Matar. Politisasi wafatnya Babe Ridwan Saidi, sambung Matar, sungguh keji. Kebencian karena bodoh dan hati busuk telah ditampilkan oleh Ruhut Sitompul, serga dia. Tuh. Untuk itu, sambung Matar, seluruh elemen etnis kaum Betawi tidak boleh membiarkan Ruhut Sitompul merasa benar dengan pernyataannya. Saya berharap semua tokoh dan ormas Betawi menuntut Ruhut Sitompul untuk meminta maaf kepada kaum Betawi dan mencabut pernyataannya. Jika tidak, kita harus tuntut sesuai aturan hukum yang berlaku. Tapi saya berharap siapapun dari kaum Betawi tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri, tutur Matar. Ia menegaskan, warisan ilmu pengetahuan sejarah dari Babe Ridwan Saidi untuk seluruh masyarakat setidaknya jadi penambah wawasan keilmuan kita saat kita baca-baca lagi. Kedua, dengan menyebarkannya semoga menjadi amal jariah almarhum, menerangi alam kubur, menjadi bekal menuju surganya Allah SWT. Semoga bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Nah gitu. Kalau memang lu nggak ngerasa salah, Bud, ya bisa klarifikasi gitu. Tampil. Enggak, gue nggak merasa menghina gitu. Tapi kalau lu merasa salah, minta maaf deh. Gue bandingin ini sama diri gue. Babe minta maaf, enggak. Kenapa gue harus minta maaf? Gue gak salah. Buktikan kalau gue salah. Lalu kerana hukum gitu kalau gue. Tapi gak tahu kalau Ruhut ini kan padahal pengacara ya. Cuitan Ruhut kepada orang yang sudah meninggal dunia itu juga dinilai tak pantas oleh warganet. Sudah stres berat ini orang. Tweet Wibisonois. @Wibisonois. Insya Allah paling lamaan 2-3 tahun paling-palingan rumah sakit dulu baru dikasih stroke, udah itu dikasih sisa napas baru sampai koma, setelah itu koid, sepi, pengantar anak biologisnya pun kagak mau ngantar ke kuburan. Ngeri nasib si kutu busuk. Cuit @DD7Aya. Parah lo Hud, orang meninggal kok lu jadiin buat nyinyiran mulut lo yang kayak bool. Sudah rusak otak lo ya, kelamaan makan bangkai, pantasan anak kandung sendiri aja lo terlantarkan. Jadi Ruhut ini orang yang meninggal pun itu nggak selamat dari apa ya, bacotannya dia gitu, masih diomongin. Kalau gue mah jauh. Yang buat orang-orang yang dari ngakunya dari Banten ya, Babe mau minta maaf enggak? Gue nggak salah tentang warga Solo dan gue udah membuktikan ke warga Solo gue nggak ada masalah. Kalian mau laporin gue, laporin. Gue tunggu laporan kalian sambil ngopi. Dan ini juga akhirnya ada di Twitter nih. Ada di Twitter. Gue beberapa kali bertemu dengan Babe Ridwan Saidi. Luar biasa. Beliau orangnya penyayang banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan gue dengan beliau itu juga menjadi jariah buat beliau deh. Ilmu yang beliau sampaikan luar biasa. Ini ada di Twitter juga seperti ini nih. Nih. Retweet yang kencang biar sampai ke Ruhut Sitompul, @Ruhut Sitompul. Nih, dicari warga Betawi. Gue juga dapet loh video-video begini. Tapi dari warga Banten, dibilang gue menghina Solo. Ya deh, kita dengar dulu ini nih, apa nih? Nih gue putra Betawi, merasa tersinggung lu kurang senang sama gue, lu cari gue di Kebayoran. Ya, jangan macem-macem lu.
Gua nggak perlu tahu asal usul dari mana. Gua nggak perlu tahu dari mana, ngerti? Ya. Intinya ini kualitas volumenya terlalu nyaring guys. Intinya Ruhut Sitompul dijari warga Betawi karena menghina Babeh Ridwan Saidi. Nah ini nyambung. Babeh Ridwan Saidi Betawi, Ruhut yang nyari orang Betawi. Nah kalau gue kemarin dianggap menghina warga Solo, padahal nggak ada buktinya gue menghina warga Solo, nggak ada buktinya. Video gue lengkap ada, gue yang megang bukti malah, nggak ada buktinya. Tapi yang rame-rame marah orang Banten, kagak nyambung. Udah yuk kita ke Twitter, kita lihat ini apa kata komentar netizen Twitter di sini. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya guys. Retweet yang kenceng biar sampai ke Ruhut Sitompul. Lu beneran dicari lu. Sebentar lagi ada yang nangis-nangis minta maaf. Bandot tua, buset bandot tua. Wah Ruhut bisa dibantai nih. Mau lari kemana ya? Nggak perlu lari lah kalau bener, ya kan? Babeh lari? Enggak, adik gue. Ayo Ruhut, lu buka lagi bacot lu. Sambut tuh tantangan jawara, tunjukin kalau lu bukan Panji. Nah, ada yang siap-siap buat sembunyi sambil ngompol. Penjarakan wajib itu. Matehu. Datangin ke rumahnya biar kencing-kencing di celana, tuman di borokokok. Kalau benar itu santuy aja Hut, nggak usah bingung kalau benar. Ya, kalau benar. Kalau merasa salah ya minta maaf dulu. Kasih pelajaran manusia busuk satu ini, ketemu bonyokin seperti Ade Armando, emang bisa ketemu. Kalau bukan jalan-jalan naik motor, naik HP, santuy. Karena nggak ngerasa salah gue di Solo aja aman. Makan, berak, kencing, tidur, napas, hidup Jakarta, bisnis, rokok Betawi yang dihormati dan disegani, dan sekarang jadi gelombang tsunami yang siap menggulungmu. Siap-siap aja jadi perkedel. Nah lu, toko Betawi yang dihina, ya orang Betawi yang marah. Itu masuk akal. Ya, kalau itu baru masuk akal. Biasanya ngilang si tua Bangka. Emang udah tua ya? Gua rasa sih kuping lagi ngompol di pojokan sambil nangis ketakutan, mulutnya doang yang gede, nyalinya mah lebih kecil dari upil. Waduh. Diukur sama upil. Semoga disegerakan, amin, amin. Sebenarnya orang ini maunya apa sih? Bikin ricu mulu di sosmed. Nah makanya tanya sama dia. Gas, potong kupingnya. Semoga disegerakan ketemu. Ayo lu. Ruhut minggat. Nah, kalau bener ngapain minggat? Ada gitu loh, Ruhut. Iya, lu kan pengacara. Jangan pernah diamkan orang macam si Dungu Ruhut. Nah, tuh. Sangat tidak beradab. Usir dia dari tanah Betawi. Lu. Jangan juga ada hukum. Dengan cara hukum aja. Kalau memang dia benar, ya benar. Contoh nih, minta maaf nih. Ini kejadian sama gue sama nih, kurang lebih. Gue dianggap menghina warga Solo. Dianggap menghina dengan video gue yang dipotong-potong. Gue buktikan. Gue datang ke Solo, nggak ada masalah. Nah, yang lucunya kalau kasusnya Ruhut ini menghina warga toko Betawi, yang marah warga Betawi. Nah, kalau kasus gue dianggap menghina warga Solo, yang marah malah orang Banten. Ada apa ini? Siapa yang nyuruh? Bisa kompak begitu? Dia seperti binatang, mana punya hati. Aduh. Hahaha, si bangsat, si anjing. Buset. Si manusia kakak guna, akhir sukanya bikin musuh ya. Ayo abang-abangnya orang, Betawi, selesaikan tanpa metereda. Semoga digolok rame-rame sama Mas Betawi. Yang punya alamatnya share dong di mari, biar gampang nyamperinnya. Waduh. Ayo Ruhut Sitompul, tunjukkan kalau kamu masih punya kuping. Kalau otak jelas tak punya, merdeka. Gue begitu beredar tuh video-video, gue langsung bikin klarifikasi dan gue gak minta maaf. Karena gue gak salah. Gue gak salah, jangan disuruh minta maaf gue. Gue hadepin lu. Gue hadepin. Begitu Hut mestinya, gentle gitu. Berani menyatakan, berani bertanggung jawab. Gentle. Matiin sesuai aplikasi.
Hati-hati dimanapun lu Ruhut Sitompul ya. Sudah lagi dicari para jawara lu, gelar tikrah. Dia tinggalnya di Jakarta tapi omongannya nggak sopan banget mengomentari wafatnya seorang tokoh Betawi. That's dong. Itu gitu maksudnya guys. Waduh maaf, saya cuma mendoakan semoga menjadi jalan pulang terbaik. Ya Om, jalan pulang terbaik. Pengen cepat-cepat lihat endingnya gimana congor si Ruhut. Kalau cuma minta maaf sebenarnya si Ruhut tak akan kapok, sebaiknya supaya kapok terserah saja lah. Kalau Ruhut minta maaf mungkin nggak diproses hukum. Tapi gue kesian Bang Edi Mulyadi itu pernah, ya kan masalah jin buang anak. Dia minta maaf, ngakuin. Akhirnya itu yang jadi delik hukumnya malah. Itu ngaku salah, gitu. Gue disuruh minta maaf. Enggak lah, nggak salah gue. Kalau gue salah, buktiin gue salah. Hukum gue, gitu. Jadi laki-laki dong. Iya, suruh tanggung jawab, Hud. Tolong ketemu si babi loncat, titip kupingnya saja. Tuh, Opung dicariin tuh, speak up lah. Nah, speak up lah minimal. Gue berapa kali speak up di channel gue speak up. Gue datang ke sekolah speak up. Tapi yang lucu bedanya Ruhut sama gue apa? Kalau gue dianggap menghina warga Solo, gue datang ke Sulunya baik-baik aja karena tahu warga Solo cerdas, tahu bahwasanya gue nggak menghina warga Solo. Gue datangin tapi gue tanggung jawab, gue klarifikasi, gue speak up. Ruhut mana Ruhut? Hud, speak up dong. Tuh, dasar congor tai babi. Aduh, untuk jawara Betawi boleh dong nitip telinga doi. Buset, nitip telinga dong. Mau lu jadiin apa sayang? Datengin aja tuh si Ruhut. Aduh, jangan kasih kendor. Pemecah belah bangsa nih orang. Banyak sekarang nih pemecah belah. Si Ruhut Pesong ini patut dikasih pelajaran. Viral lu ini guys. Balik kampung saja kau Ruhut Sitompul, tanah babi di sana. Aduh, sinting lo Hud. Hancurkan. Ruhut Sipol tadi itu orang bodoh untuk apa diorokan. Semakin dia berkicau, tambah kelihatan bodohnya. Tapi kalau ucapan udah keterlaluan ya dipenjarain aja. Sepakat, penjarain deh. Begitu, laporin gitu. Berharap bisa terlaksana, amin. Lihat bagaimana Jokowi memelihara pemecah belah bangsa. Mau Mahfud MD, Anda masih main kumpul hukam kan? Nah, ayo retweet. Ruhut bangsat, aduh. Sikat, aduh. Dibakar hidup-hidup aja, Om. Aduh. Udah dibaca makin barbar. Jadi ya begitu guys ya. Ini sengaja gue bandingin sama kasus gue yang sekarang lagi viral orang-orang Banten, yang ngakunya orang-orang Banten, yang katanya pemuda Banten, ulama Banten. Gue dianggap menghina warga Solo, tapi kenapa yang marah orang Banten? Dan gue nggak minta maaf karena gue tahu gue nggak salah. Gue berani mempertanggungjawabkan omongan gue. Konten gue masih ada. Kalau kalian nggak suka, laporkan. Gue siap. Gue tunggu laporan kalian sambil ngopi. Dan gue masih speak up. Gue masih ngomong, gue masih tampil. Bedanya dengan kasus Ruhut Sitompul ini, Ruhut menghina budayawan Betawi, tokoh Betawi, bahkan tokoh nasional. Yang marah orang Betawi, nyambung kalau begini. Kalau kasus gue gimana nyambungnya? Dan bedanya lagi gue sama Ruhut nggak berani speak up lanjutan gitu. Ruhut nggak berani speak up lanjutan. Jadi dong speak up gitu loh Hud. Tunjukin kalau lu benar gitu. Yang cuman bacot digedein. Nyali juga gedein dong gitu. Nih gue tunjukin gue speak up. Dan kalau ada yang nggak suka dengan konten gue silakan. Indonesia negara hukum. Laporkan. Kita ketemu di jalur hukum. Nggak mundur gue. Gitu sayang. Itu laki-laki. Nyali itu di hati bukan di body. Gitu aja dari gue. Gue Babe Aldo. YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, ayo dong Hud, speak up dong, tanggung jawab dong, gitu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya
para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal